Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Ria Sendate dengan NIM 134251062 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Ngudi Waluyo. Nah, pada saat ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Maling Kundang. Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki-laki yang bernama Maling Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Maling adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Maling jatuh sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Maling sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan Maling, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Maling yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Maling sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Maling memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Maling dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkannya pada Maling. Setelah ia bangkitlah Maling Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendiri. Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang ke laut. Ia selalu memikirkan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku Maling? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Maling tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya sama, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda dulu membawa Maling. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Maling
dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Malin, cepatlah pulang kemari nak. Ibu sudah tua. Malin, kapan kau pulang? Rintinya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul, mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihatlah sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka ceria, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya. Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya. Nak, memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku?" Ucapnya sinis. Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya melihat wanita beringsut hendak memeluk kakinya. Malin menendangnya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapur di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditegadahkannya ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Supaya ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan keramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang, lalu sembaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda
Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal maling kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh maling kundang. Anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan beranak, dan ikan tenggiri. Konon ikan ini berasal dari sepihak tubuh sang istri yang terus mencari maling kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia, itu terdengar bunyi seperti tolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Ampun bu, ampun. Konon itulah suara si maling kundang, anak yang dulunya yang durhaka pada ibunya. Itulah cerita dongeng yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari penyampaian dongeng dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.